Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita pagi ini di Obrolan Pagi untuk edisi Jumat 15 Januari 2021. Di mana topik yang bakal kita angkat di Obrolan Pagi kali ini mengenai memasyarakatkan juggling di Buleleng. Di mana pada penghujung tahun 2020, FOK Undiksal menggelar kegiatan Youth Fun Juggling Competition, yang mana konon kegiatan ini merupakan implementasi dari Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional dan sosialisasi sepak bola U20. Lalu bagaimana juggling akan dikembangkan di Buleleng? Untuk itu di studio Gempol 38 pagi ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Ada Wakil Dekan 2 FOK Undiksa yang juga Wakil Ketua ASKA PSSI Buleleng, Bapak Dr. Wayan Artanayasa SPD MPD. Selamat pagi, Pak Wayan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Ketemu lagi ya, Pak ya? Iya. Salam olahraga, Pak. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Ya. Oke, semangat banget kayaknya pagi ini gitu ya. Nah, memasyarakatkan juggling di Buleleng. Mungkin untuk para pecinta sepak bola nih ya, pemirsa Radio Guntur udah sering mendengar istilah ini. Tapi mungkin ada juga beberapa yang belum tahu sebenarnya apa itu juggling, Pak. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tentunya ya. Ya. Sebelumnya saya sampaikan salam olahraga lagi ya. Salam olahraga. Jaya. Ya, oke. Kita memang sekarang di masa pandemi COVID-19 ini semua aktivitas olahraga itu sudah sangat-sangat dibatasi. Ya, sangat-sangat dibatasi, terutama olahraga yang memang beregu kan itu. Sepak bola adalah merupakan cabang olahraga yang beregu, di mana yang memainkan itu adalah 11 orang di lapangan. Kalau tanpa ada lawan lagi 11 orang, kita nggak bisa bermain, gitu ya. Sehingga pembatasan ini tentunya akan sangat berdampak pada cabang olahraga ini, sepak bola terutama. Kami dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan tentunya tetap menggali potensi-potensi keolahragaan itu, khususnya sepak bola, dengan beberapa aktivitas sebenarnya. Walaupun kita di kampus masih online dan juga aktivitas olahraga juga sangat dibatasi, kita tetap mengembangkan olahraga yang tentunya bisa kita pakai untuk menjaga imun kita di masa pandemi ini. Juggling merupakan permainan mengolah bola sebenarnya, agar bola itu tidak jatuh ke lantai dan dimainkan dengan seluruh tubuh kita, sehingga dengan ruang dan batas waktu tertentu kita bisa mainkan sebenarnya, gitu kan. Sehingga juggling ini di rumah pun di ruangan pun bisa kita lakukan juggling untuk beraktivitas mengolah si kulit bundar ini, agar teknik dasar bermain bola pun akan berdampak, karena sepak bola kan ada 4 sebenarnya teknik dasar, ada passing, dribbling, controlling, dan juga shooting. Kan di bagian-bagian komponen ini juga ada sub-sub bagian yang memang bisa dikembangkan. Passing misalnya, itu sebelum kita passing, sebelum kita bisa menahan bola, kita harus bisa mengenalkan tungkai kita, kaki kita dengan bola itu sendiri. Oke, nah lalu di penghujung tahun 2020 kemarin itu ada Youth Juggling Competition, lomba juggling gitu ya Pak ya, yang diadakan bukan hanya di Buleleng, ada di beberapa kabupaten kota di Indonesia juga. Apa alasannya diadakan kompetisi yang satu ini? Memang itu kan program Menpora, walaupun dikaitkan dengan bagaimana memasarkan sepak bola oleh Presiden, percepatan sepak bola agar memiliki timnas yang sangat-sangat bagus yang bisa bersaing di kancah internasional ya. Juggling ini kan juga sebagai ajang untuk bagaimana anak-anak itu, karena kita kan memilih pemain di bawah usia 17 tahun kemarin, 12 tahun sebenarnya ya. Sehingga di tanggal 6 Desember kemarin kita ditunjuk oleh panitia pusat untuk menyelenggarakan fun juggling ini, dan kerjasama dengan Distrik-Pora dan juga PSSI ASKA PSSI Buleleng, dan kita laksanakan di kampus FOK Jinang Dalem. Sangat-sangat antusias pesertanya, gitu kan. Sehingga pada saat itu secara 30 orang kita adakan offline dengan tetap protokol kesehatan yang sangat ketat, dan hampir 180-an yang online-nya. Oke, berarti ada online sama offline gitu ya? Satu orang yang online, yang offline itu atas nama
ikut pria Adi Subakti dari Porkal yang memperoleh juara ya dengan durasi jugglingnya kurang lebih 3,5 menitan. Itu yang mengalahkan teman-temannya. Pada saat itu juga kita mendatangkan pemain Bali United, Muhammad Taufik sebenarnya kita datangkan. Nah, ini juga sangat-sangat antusias anak-anak itu mengikuti, dan juga di sana diserahkan bola dan juga jersey. Yang juaranya didapat jersey timnas yang ada tanda tangannya timnas usia 19 dengan harganya kurang lebih yang asli itu 800.000 sebenarnya. Oke, luar biasa. Terus yang kedua di online juga ada 2 juara yang harus di share di YouTube, di media sosial yang memang sudah diberikan konten oleh Kemenpora, dan juaranya yang itu ada 2 sebenarnya ya. Dari Sambangan satu dari Jalan Serikandi atas nama siapa itu, Jalan Serikandi itu dicek dulu ya karena atas nama Krisna Dharma Putra, Jalan Serikandi. Dia kontennya tayangannya kurang lebih 1668 likes dia atau yang tayangannya itu ya. Yang kedua karena kita juga mewilayahi Karangasem, juaranya dari Karangasem juga satu. Nah, itu kan walaupun kita wilayah Buleleng namun Karangasem belum dapat kebagian waktu itu ya, ada peserta kurang lebih 50 orangan juga dari Karangasem yang mengikuti secara online, dan dia dapat juara namanya Nyoman Raya Abiguna Yoga. Itu dari Banjar Tumbu, Desa Tumbu Karangasem. Dia juga 2 orang ini kita serahkan kemarin secara offline juaranya dan datang ke Epoka Undiksa. Kita serahkan 2 jersey juga dengan tanda tangan pemain tim nasional 2 ya. Itu sehingga sebagian besar harganya lumayan tuh yang asli soalnya. Sama ya kalau diuangkan juga ya lumayan itu investasi. Tapi kalau untuk yang juara mah kayaknya nggak mau dijual Pak ya. Pakai pajangan. Bener, karena nggak semua orang bisa dapetin ya si tanda tangan timnasnya. Jadi itu perbedaan antara daring dan offline ya Pak ya. Kalau yang offline dari segi durasinya selama-lamanya, kalau online itu dari jumlah like terbanyak dan tayangan yang terbanyak. Itu udah dinilai oleh pusat itu. Oh, dinilai oleh pusat. Udah ada grupnya di sana, langsung dilihat semua konten-konten pesertanya. Karena peserta yang kurang lebih 200 orang, 30 offline dan 180-an yang online itu udah langsung masuk di pusat datanya. Oke, nah tadi juga statement Bapak mengenai mengapa diadakannya kompetisi juggling ini karena presiden kita ingin memasyarakatkan sepak bola gitu. Padahal sepak bola sendiri kan sebenarnya udah banyak diminati. Kenapa perlu dimasyarakatkan lagi kira-kira? Ya, karena apa? Memang sepak bola kan olahraga yang sudah memasyarakat. Namun kadang-kadang dalam segi permainan kita juga teknik-teknik dasar pemain nasional pun kadang-kadang perlu dibenahi. Makanya pondasi dasar untuk seorang pemain sepak bola adalah memang teknik dasar semestinya. Kalau teknik dasarnya sudah bagus, sudah menjadi gerakan yang otomatisasi dalam suatu konsep gerak dalam keolahragaan, nah, itu sudah sangat-sangat menjadi sampai dewasa pun akan terbawa demikian sebenarnya. Makanya dari pondasi inilah anak-anak itu harus diberikan teknik-teknik dasar yang benar untuk menjadi pemain-pemain sepak bola yang memang benar dan juga disiplin. Oke, itu alasannya gitu. Dan kenapa memilih teknik juggling? Padahal kan banyak ya ada teknik dalam sepak bola itu. Itu ya karena alasannya pertama menurut saya itu adalah karena juggling itu kan bisa dimainkan di ruang yang sangat sempit sebenarnya. Ya, dengan ruangan 2 meter kali 2 itu kita bisa bermain bola tanpa jatuh. Itu kan. Kalau bermain teknik yang lain mungkin passing, kita memerlukan ruangan harus ada jarak dan sebagainya kan dengan berpasangan lagi. Di kancah pandemi ini kan harus pembatasan yang pertama, terus harus ada aktivitas olahraga yang untuk menjaga imun kita tetap terjaga ya. Bisa saja olahraga itu dilakukan di rumah masing-masing. Oke, iya itu alasannya. Nah, lalu siapa saja yang kemarin ini ikut lomba jugglingnya, Pak? Apakah dari klub bola mungkin atau mungkin dari masyarakat umum itu juga banyak yang ikut? Kemarin karena dibatasi umur, peserta yang ikut itu ada dari klub-klub yang memiliki usia 12 tahunan. Oke, itu ya, sehingga ada yang dari klub yang ada di Buleleng kan udah ada terdata oleh PSSI, yang memiliki SSB juga kita ambil pelatih-pelatihnya. Itu sebagian besar ikut dari wilayah timur, ada Tejakule, Kubu Tamban, di kota sampai ke barat juga ada. Berarti merata ya merata pesertanya? Kita ikutkan, tambah Karangasem lagi satu kelompok. Oke, baik. Nah, bisa dijelaskan mungkin bagaimana nantinya juggling ini akan dikembangkan di Buleleng, Pak? Ya,
Memang untuk pengembangan juggling sebenarnya kan sekarang sebenarnya sudah ada freestyle. Ya, di Bali sudah ada komunitas freestyle yang kebetulan kemarin Undiksa menyelenggarakan freestyle juga. Dalam rangka Dies Natalis kita melaksanakan unit kegiatan mahasiswa sepak bola dan UKM mengadakan kegiatan freestyle yang memang mirip dengan juggling, juga memainkan bola sama sebenarnya juggling, namun kalau freestyle itu kan bisa bentuk kreativitas yang lain, bisa bolanya masih ada di dalam di lantai menunggu atau dimainkan, ada dan sebagainya. Ada atraksinya. Nah, kemarin kebetulan di Dies Natalis ini kita menyelenggarakan yang eventnya single dan juga berpasangan. Nah, itu kemarin juga kita mendatangkan juri yang memang pemain Liga 1 juga, Gede Sukodana kemarin di Gor Dinang Dalam, dengan 2 orang juri yang memang lokal freestyle, dan memang sebenarnya freestyle ini juga ada komunitasnya dan bisa sampai kejuaraan dunia sebenarnya. Demikian. Di Bali sudah ada kelompoknya, memang masih sedikit ya. Mungkin ke depan kita di daerah masing-masing Buleleng, seluruh kabupaten bisa kita kembangkan sebenarnya. Oke, berarti di Buleleng nanti akan dikembangkan gitu ya. Kita akan coba dikembangkan dengan mungkin melalui komunitas-komunitas dulu, karena olahraga itu kan munculnya dari komunitas. Iya, komunitas kecil-kecil dulu, nanti baru bisa berkembang dan bisa lebih besar. Iya, benar sekali. Nah, tadi sasaran yang ikut lomba juggling di lomba juggling competition-nya itu adalah usia 12 tahun rata-rata. Nah, lalu untuk kedepannya apakah usia 12 tahun saja atau memang di bawah 17 tahun yang dicari? Ya, nanti bisa bertahap lah. Dari tingkat 12 tahun, 10 tahun, 12 tahun, bisa 17, bisa sampai yang lebih senior juga bisa. Karena itu kan biasanya memainkan bola yang tanpa jatuh ini biasanya memang anak-anak muda yang memang kreatifnya lebih tinggi sebenarnya. Kalau kita sudah begini paling tidak akan lama ya, sudah bisa mainkan bola tidak akan lama, karena itu dibutuhkan daya tahan, kekuatan untuk tungkai, dan juga yang tidak kalah penting adalah kesabaran di sana. Kalau nggak sabar di sana susah ya, baru 2-3 kali sentuhan bisa jatuh bolanya. Gitu ya. Selain bisa bikin sehat, bisa bikin orang tambah sabar gitu ya Pak ya. Kesabaran juga, bagaimana si kulit bundar diolah, setelah itu tidak jatuh. Setelah di kaki kita mainkan, bisa di dada, bisa di tungkai, di paha, bisa sampai kepala, begitu kan. Karena seluruh tubuh kita bisa gunakan untuk memainkan bola. Nah lalu bagaimana kualitas dari para pemain kita mungkin Pak, dari orang-orang yang ikut lomba juggling kemarin Bapak lihat, apakah calon-calon pemain sepak bola ini udah bagus, apa perlu ditingkatkan lagi, bagaimana? Ya, kemarin itu dari 30 yang offline, offline itu memang sangat-sangat lumayan bagus penampilan anak-anak. Cukup lama-lama tekniknya, karena memang mungkin karena disorot juga, ditonton oleh juri juga, karena sebelum kita dilombakan juggling kemarin kita berikan teknik dasar juggling oleh Muhammad Topik, pemain Bali United-nya, selama kurang lebih sesinya 30-20 menitan. Gimana caranya mengolah bola, setelah itu nanti bagaimana teknik-tekniknya, setelah itu baru dilombakan. Cuma teknik-teknik dasarnya cukup bagus, karena anak-anak mungkin sudah sering memainkan bola. Apalagi sekarang dari kurang lebih 200 orangan itu udah dapat jersey, dapat bola, ya satu-satu ya otomatis di rumah bisa bermain. Makin semangat lagi gitu Pak ya. Berarti olahraga juggling ini sendiri, olahraga sepak bola, teknik juggling ini sendiri, bagiannya ini tidak harus dilakukan secara berkelompok gitu ya Pak ya? Harus ya, sendiri bisa dilakukan. Boleh sendiri, jadi gampang ya di masa pandemi ini, nggak ada alasan buat tidak berolahraga. Nah lalu apakah di Buleleng sendiri sudah memiliki pelatih atau instruktur juggling khusus gitu Pak? Khusus pelatih juggling memang belum ada, namun kita lihat beberapa pemain bola kita, baik itu yang datangnya dari futsal maupun dari sepak bola konvensional lapangan, itu sudah kita lihat ada beberapa yang potensial untuk bisa mengembangkan ini. Kemarin yang juara Diesnya itu yang dari Kalibubuk, Depa namanya, itu kan pemain prapon futsal Bali dan juga pemain Undiksa FC dan sekaligus pemain futsal juga ya. Dia yang juara dan tekniknya sangat-sangat bagus dia, begitu. Sehingga kedepannya kan kalau sudah tidak bisa bermain lagi, artinya kondisi fisiknya itu bisa kita plot untuk menjadi pembina pelatih untuk mengembangkan olahraga ini.
Oke, berarti dari yang bersangkutan sudah berminat gitu ya Pak ya? Saya kira kebetulan dia kan mahasiswa olahraga dan pengembang ini sudah kemarin kita komunikasikan di tim juri karena Bali itu masih sedikit komunitasnya, bisa gini. Oke, nah lalu bagaimana peran FOK sendiri nih Pak untuk melihat perkembangan juggling di Buleleng nanti ya? Kalau FOK kan Fakultas Olahraga dan Kesehatan itu kan menggawangi keolahragaan sebenarnya. Benar. Artinya apa? Kita di FOK itu ada mata kuliah khusus memang berkaitan dengan juggling. Satu ada futsal. Futsal itu sama dengan sepak bola. Itu mata kuliah sepak bola futsal ini sudah masuk di kurikulum kita yang memang teknik dasar awal sebelum kita bermain sepak bola maupun futsal ya perkenalan itu banyak diberikan juggling kepada anak-anak itu mahasiswa untuk mengolah si kulit bundar ini. Saya kira FOK sangat berperan aktif untuk mengembangkan cabang-cabang olahraga tidak hanya sepak bola namun cabang olahraga lain juga. Oke, nah lalu untuk mungkin di tempat-tempat lain gitu Pak, kira-kira ada nggak sih cara mungkin dari pemirsa Radio Guntur gitu ya yang ada di desanya punya kelompok bola kecil-kecilan gitu Pak. Kalau mereka ingin mengembangkan juggling ini sendiri apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kan satu harus ada keinginan lah keinginan. Yang kedua memang sarananya kan tidak terlalu mahal ya. Bisa saja bola plastik pakai awal-awal dulu kan. Bola plastik yang dipakai permainan itu bisa kita pakai mengolah. Yang kedua bisa memang kalau udah punya ya bola yang memang standar untuk kita pakai untuk juggling ya. Sebelum itu juga juggling ini kan tidak hanya dengan bola sebagai teknik dasar, bisa bola tenis sebagai mengolah-ngolah sehingga itu akan melatih kesabaran juga perkenaan kaki dengan bola demikian sehingga kedepannya saya kira seperti Radio Guntur misalnya nanti kalau ulang tahun Radio Guntur bisa buat event lomba kan itu kan kita kerjasama dengan FOK bekerjasama dengan ASKPSI Buleleng dan juga Dispora melakukan juggling baik itu bisa yang online bisa juga prestilnya yang bisa kita datangkan pasti rame itu gitu. Oke, nah mungkin kedepannya apakah lomba juggling ini sendiri bakal tetap dilakukan apa menunggu program lainnya mungkin dari Kemenpora? Ya, saya kira kita kan garis komandonya dari atas sama sekitar kalau PSSI, ASKAB, ASPROP sampai pusat kalau nggak bisa ada izin penyelenggaraan sebuah kompetisi ya dari atas sampai bawah off juga. Tapi kalau ada instruksi harus dikembangkan dari atas ya kita pasti kembangkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya karena ini adalah bentuk memasyarakatkan juggling, saya kira anak-anak yang memang gila bola, yang seneng bola, pasti awalnya ngambil bola pasti juggling dia. Gitu. Kalau tidak ada temennya kan kita ke lapangan misalnya, tidak ada teman, kita bawa bola ya, kita pasti mainkan bola, juggling dulu pasti mainkan. Nah itu saya kira pengembangan juggling ini akan lebih bagus nanti ke depannya. Oke, mungkin dari anak-anak yang emang suka bola bisa secara tidak langsung Pak ya memasyarakatkan juggling ini sendiri. Nah lalu Tias kemarin sempat baca artikel katanya juga lomba juggling ini sendiri diadakan untuk meningkatkan gairah persepak bolaan yang dapat surut nih karena pandemi. Emang turun gairahnya Pak sepak bola karena pandemi? Ya, dengan pandemi ini kan semua sektor sebenarnya berdampak. Jangankan ekonomi dan juga pemain sepak bola kan penghasilannya di sana. Misalnya seperti kemarin kita udah ketemu dengan Gede Sukudana. Dia dikontrak di PSS Sleman kan. Dia hanya dapat gaji 25%-nya walaupun hanya stay dia di rumah. Tetap karena dia kontraknya per Desember kemarin kan itu misalnya. Karena kontrak itu kan sudah disepakati oleh klub dan juga pemain. Sehingga memang mengapa di media sosial terus di anak-anak memang pemain-pemain bola itu mengharapkan liga itu berjalan itu karena apa? Karena di sanalah penghidupan ekonominya pemain bola. Satu orang pemain bola kan menghidupi istri, anak-anak kan itu kan dan orang tuanya juga kan. Itu kan dampaknya sangat besar begitu sehingga dampak dari pandemi ini kan sangat sangat berdampak pada sektor tidak aja sektor pariwisata, sektor yang lain, petani dan sebagainya, namun sektor penghasilan seorang pemain dari bola pun berdampak kecuali yang masuk timnas nasional misalkan sudah. Tapi kalau yang masuk di klub tidak ada digulirkannya kompetisi,
dia harus berhenti berlatih. Setelah itu berhenti, tidak ada kegiatan. Kalau di luar kan masih ada, misalnya Liga Inggris, terus Liga Italia, Spanyol jalan, tapi dengan protokol kesehatan kan gitu. Tapi karena di luar itu kan memang sangat-sangat disiplin kan itu, mungkin pihak kepolisian belum memberikan izin, mungkin dampaknya nanti akan berdampak terhadap klaster-klaster baru itu kan. Memang itu kebijakan dari pusat, kita tidak bisa menentang. Kalau kita pusat memang tidak ada izin ya tidak. Walaupun sebenarnya kan kalau di sepak bola di lapangan itu kan, kalaupun misalnya diberikan izin oleh pihak kepolisian dan bisa berjalan kan, yang bisa bermain kan hanya 11 lapangan. Itu kan 11-11-22, mungkin protokolnya harus ketat kan itu. Kalau pemain yang tidak sehat ya jangan diberikan masuk kan itu. Harus tes dulu tes dulu dan sebagainya. Dan memang dari segi pendanaan akan lebih besar. Tapi kalau normal penonton banyak. Nah, itu kan tiket masuk. Kalau sekarang kan penonton pasti tidak ada penonton. Pemasukan tidak ada. Pasti juga klub itu hanya berdasarkan kontrak di TV dan sebagainya mungkin gitu. Oke, berarti sampai saat ini memang sepak bola masih belum diizinkan gitu ya Pak untuk melakukan perlombaan. Nah, lalu untuk para pemainnya sendiri di masa pandemi kayak gini kira-kira ngapain Pak? Ya latihan di rumah aja berarti? Ya, memang latihan di rumah dan tidak dipungkiri ya, tidak dipungkiri ada fun game. Artinya ada game-game lokal yang diikuti oleh pemain-pemain bola yang terjun di Liga 1, artinya diajak bermain. Karena kalau tidak begitu mungkin akan tidak kondisinya akan drop juga begitu. Kayak misalnya kalau di Bali ada pertandingan fun game antara A dengan B misalnya, ada di sana di dalamnya. Namun memang protokol kesehatan itu harus diketatkan. Tapi dengan PSBB sekarang ya mungkin ada perubahan lagi. Nah, itu kan nanti ada beberapa klub mungkin bermain, apakah diizinkan tidak kan itu tergantung apakah Satgas masing-masing kabupaten yang akan mengeluarkan izinnya gitu ya, tergantung izin dari atas aja gitu. Kalau nggak bisa berkompetisi ya udah main juggling aja di rumah, benar Pak ya. Kalau belum bisa ya kita berjuggling aja dulu di rumah. Berarti untuk juggling ini sendiri di Buleleng sendiri belum ada tempat latihan khususnya gitu ya Pak ya. Ada, berarti boleh pribadi melakukan latihan di rumah masing-masing seperti itu. Oke, menarik sekali untuk Sobat Guntur. Mungkin buat kalian yang punya hobi ya bermain sepak bola, ingin tanya-tanya mungkin seputar juggling, bisa banget nanti bergabung di 23455 di sesi kedua, tapi kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.